Ya, hari ini kita sering menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tetapi dalam praktik politik kita, hal seperti itu makin langka karena banyak sekali pemerintah daerah menekankan pembangunan fisik. Karena pembangunan fisik mudah diukur, gampang dilihat, sehingga keberhasilannya dianggap mudah dicapai. Tidak banyak pemimpin yang menyentuh mentalitas, karakter, akhlak warganya. Di antara yang tidak banyak ini, alhamdulillah sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Saya sering jalan-jalan kemana-mana, tapi hanya di kota Bandung, saya melihat ada baliho 3 orang. Pak Wali, wakil, sekda. Di daerah lain itu, jangankan mengajak sekda, kadang mengajak wakil pun seperti agak sungsan. Ini bertiga gimana Pak Wali? Pak Wali. Kumaha filosofi neta dasarna. Ya, terima kasih haturun Pak Profesor Karim. Jadi begini ya, kalau Mang Oded ya, dari sejak awal ketika saya mendapat amanah mimpin Bandung ya, saya mendapat inspirasi dari Al-Quran, bahwa dari Al-Quran, dari hadis, dari sunnah itu ya, dari hadis Rasulullah, arahan Rasulullah itu bagaimana kita membangun sebuah kota dengan apa istilah saya, kebijakan strategis Mang Oded itu adalah silaturahim. Silaturahim ya. Silaturahim ini penting. Ya. Karena dengan silaturahim sesungguhnya kita insya Allah bisa banyak mendapatkan banyak hal, terutama hal yang positif, konstruktif insya Allah bakal didapatkan dengan konsep silaturahim itu. Gitu ya. Hadisnya jelas banyak lah saya kira ya, silaturahim ini. Al-Qurannya banyak juga saya kira ya. Karena itu dalam implementasi Mang Oded sebagai kepala daerah ya, silaturahim yang harus Mang Oded bangun pertama itu justru dengan sahabat terdekat, yaitu Pak Wakil. Ya, Pak Wakil. Itu kan teman seperjuangan. Ya kan? Biasanya bulan Madonna terpendek. Ini persoalan. Persoalan. Ya mungkin karena kurang memiliki tidak memiliki paradigma mindset gitu ya, bahwa silaturahim itu adalah merupakan kata kunci keberhasilan kita berjuang sesungguhnya. Ya. Nah, saya kira itulah sering terjadi begitu. Mang Oded tetap silaturahim begitu. Makanya Mang Oded harus kuat silaturahim dengan Pak Wakil pertama. Ya. Yang kedua dengan Pak Sekda. Makanya Mang Oded itu walaupun Mang Oded sebagai wali kota ya, sewaktu-waktu Mang Oded sering Pak Wakil diundang ke sini sendiri. Sewaktu-waktu Pak Sekda diundang ngobrol masing-masing. Parsial sendiri-sendiri gitu kan. Nah, tapi suatu waktu kita bersama-sama dengan mereka gitu. Bahkan kalau dengan mereka kadang-kadang Mang Oded suruh Pak Sekda bawa Quran kayak gitu. Oke, bawa Quran ke dekat pendopo gitu kan. Nah, di pendopo sok orang ngaji jeung Mang Oded tinggali ya gitu. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi Pak Wakil itu jeung Pak Sekda ya, silaturahim Pak Wakil Pak Sekda jeung Mang Oded itu memang Prof Karim bukan sebatas sebagai kepala daerah, wakil kepala dan sekda, sekretaris daerah. Hanya silaturahim dalam tugas-tugas kerja bukan. Tapi alhamdulillah kita bersahabat dengan mereka, bersama-sama menggali Quran, menggali hadis, menggali Islam, menggali bagaimana kita punya program-program di Kota Bandung yang semuanya saya sampaikan kepada mereka, mari kita berupaya untuk menginspirasinya dari Al-Quran dan Sunnah. Termasuk membicarakan kalau ada masalah. Tentulah di dalamnya pasti itu. Pasti itu. Nah, ini juga Mang Oded ya, bukan hanya dari saya nih, dari kawan-kawan yang pernah ikut pertemuan dengan Pak Wali, apapun judul rapatnya, ujung-ujungnya itu dakwah. Gimana?
Sebenarnya apakah karena latar belakangnya dai, kiai, ajengan gitu ya, atau memang ada misi khusus gitu ya membawa Islam ke birokrasi kumaha tah? Enggak, begini. Yang Mang Olin pahami Ya. dari Al-Quran, amanah yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita nih, Ya. amanah yang disebut amanah masiriyah itu fungsional. Mohon. Fungsi kita sebagai khalifah fil ar ini Ya. adalah bagaimana kita berdakwah semuanya. Sehingga dakwah itu dalam konteks, dalam tanda kutip, dakwah itu kalau dalam bahasa Arab itu da'a yad'u artinya menyeru, mengajak manusia ya ilal khair, kepada kebaikan kan gitu, kepada yang ma'ruf kan begitu, dan mencegah yang munkar kan begitu dakwah itu. Jadi artinya bahwa tugas fungsional kita dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dakwah. Dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan. Nah, Mang Olin ayeuna jadi wali kota. Ya tentu Mang Olin tidak boleh lepas dari tugas masiriyah tadi, fungsional tadi. Ya. Gitu. Wali kotanya kita jalankan fungsi wali kotanya. Tapi fungsi masiriyahnya tetap harus dilaksanakan. Mang Olin dulu sebelum jadi jabatan wali kotanya Kampung Bur. Wali kan kerja di PTN 16 tahun. Tetap di PTN membuat pesawat di CN235, KC212 apa kene. Ya kan? N250 gitu kan. Terus masuk Puma, Super Puma, NBO-nya, helikopter, semuanya itu kan tugas Mang Olin sebagai apa namanya profesional ya kan. Nah, tapi tugas dakwahnya Mang Olin tetap di PTN dakwah gitu kan. Ini jangan berhenti dakwah mah Pak. Gitu kan. Eta dakwah dalam pengertian mengajaknya. Mengajak Kumaha kepada upami kebaikan. aya misalnya yang melakukan kesalahan, pelanggaran tah. Laratna kumaha Mang? Kalau yang pelanggaran, ya, Islam itu mengajarkan ada ajaran yang namanya apa namanya sebutnya ilaj ya. Ilaj itu kita memberikan apa namanya memperbaiki mereka. Wali ini punya staf banyak nih kan, Mohon. hampir 15.000 staf Wali. Saling gurunya kan. Gitu. Nah, kalau ada yang buat kesalahan, ada sebab kita ada ilaj tarbawi namanya. Ilaj tarbawi teh namanya. Kita memberikan arahan kepada mereka, Tarbiyah, edukasi kepada mereka, tapi bentuk edukasi. Gitu. Tapi kalau memang sekali dua kali edukasi hese wae, nah eta dibinasakeun. Kunaon tapi maros kitu, soalna itu nyarios Pak Wali mah teu tiasa ngambek. Enggak, maksudnya dibinasakan teh tidak usah harus ngambek wae. Kan kita punya aturan. Nya teu tiasa ngambek kenapa? Pada aturan. Oh gitu nya. Banyak nu kumaha mereka dikasih sanksi. Oh gitu. Banyak. Jadi teu kudu ngambek sanksi. Tapi kan kalau beri sanksi terkena berjeng ngambek kena tuh. Benten loh. Iya. Sanksi. Mohon. Ya, Ya. sanksi mah hubungannya sebaliknya dari reward kan gitu, ya kan? Ari ngambek mah Nafsu. Cantang teu didasarkeun kana hukumnya. Nggak usah gitu. Nah, Gitu. ya hiji deui Nah, mah. gitu. Anu kacatetnya kalau melantik atau bertemu dengan para aparatur sering sekali mengatakan jangan sampai kemuliaan jabatan itu berubah menjadi kenistaan. Nah, kenistaan harus kan? Nah, eta di mana inspirasi dan seberapa kuat itu membentengi Kota Bandung dari hal-hal yang tercela gitu. Ya, kalau kita bicara benteng ya, benteng Takeshi pertama. Benteng Takeshi pertama itu ya dari mindset dulu, pemahaman dulu, mindset dulu. Ya. Saya sampaikan banyak kepada teman-teman di SKPD ya, dari mulai ke Pak Wakil, Pak Sekda, Pak SKPD, saya sampaikan banyak. Ya, mindset yang pertama saya sampaikan adalah sesungguhnya tadi apa namanya, kalau kita bicara benteng sesungguhnya ya, yang pertama bagaimana kita hidup ini ya merupakan bagian dari integral daripada amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini penting semuanya gitu ya. Sehingga ya insya Allah dengan
pemahaman ini kepada mereka, ya visi misi kita seperti apa, ya hidup ini seperti apa, ya. Udah kalau dijabarkan kieu mah panjang teuing ya. Kesimpulannya begitulah ya. Wadi saya menyampaikan kepada teman-teman. Makanya punten untuk membuat benteng pertama ini, Mang Oded mah tadi kita ketemu dengan siapapun yang namanya, terutama yang namanya aparat ASN lah di Kota Bandung, dari mulai pejabat sampai kepada anggota biasa, ya kalian biasa, Mang Oded mah selalu bernuansakan tausiah nasihat. Eta Iya rahasia penting nantinya. sungguhnya rahasianya. Ujung-ujung tausiah. Ya, tausiah. Maka banyak yang mengatakan akhirnya ya pun katanya sih banyak mengatakan kasih emang mah cenah teu asa ka wali kota, teu asa ka dunungan cenah. Asal teh asa ka kolot. Eta leres. Asa eta teh di mereka teh. Jeung si pangisi emang mah asa ka kolot. Termasuk abdi kan. Janjian mang hoyong ngobrol gitu ya. Gitu. Mang Oded teh mangang kayak dikontak mana we teh bohong. Coba biasanya politisi upami kayak dikontak teh janji lupa. Itu yang pertama tadi paradigmanya dibangun dulu gitu. Ya. Gitu. Nah setelah itu juga Mang Oded selalu sampaikan kepada teman-teman ya, Islam itu agama amal. Kalau Islam itu agama amal dan bukan agama borongan. Ilmu diperbanyak heula, geus banyak kan dalam hese lah mah bisa. Amalnya sekalian. Makanya sekali dapat ilmu amalkan, begitu aja insyaallah. Bahkan di Mang Oded di dia aya pengajian buat lurah. Ada pengajian lurah di Kepanovo mah. Harian. Enggak bulanan lah, bulanan. Ketemunya teh biasanya mah kalau dulu sebelum ada Covid, tapi ada Covid memang agak terganggu. Dulu ketemunya si wali kota Mang Oded dengan lurah itu 2 bulan sekali lah ketemu mereka. Nah, itu. Karena dibagi-bagi itu. Kalau 150 sadayana mah repot. Tidak efektif lah gitu kan. Dibagi-bagi. Terus kemudian camat juga sama, Balinas juga sama. Ada namanya subuh berkah di sini. Ya, orang teh mumpung we jadi wali kota heuh. Kajak kana kahalian teh. Ajak mereka salat subuh di pendopo. Oh, seneng mereka. Atuh da saha teu seneng lah. Hati nurani mah diajakan ke jalan bener mah ke orangnya insyaallah. Mereka seneng mereka aja gitu. Itu ya. Jadi selain tadi pemahaman tadi ya, terus kemudian aplikasi lapangan dan insyaallah ilmu-ilmu ini yang terus kita berikan kepada mereka gitu. Alhamdulillah di Kota Bandung mah ya teman-teman kelihatannya mudah-mudahan sih mau dilihat enjoy lah di model insyaallah. Enjoy lah di model insyaallah. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan kepada mereka itu solusi juga. Punten, kata mereka nih, baru di zaman Mang Oded wali kota, nu bade pensiun, yang mau pensiun saya minta ke DPK PSDM tuh ya, dulu BKD kepegawaian. Saya minta yang mau pensiun tahun ini kumpulkan di pendopo. Kita kasih sertifikat, kita usahakan terima kasih. Wah, menangis loh. Senang mereka. Seumur cenah kalah asa boga balik ke bang pimpinan. Itu kan reward. Ya. Kita wungkul. Betul. Kita penghargaan gitu alhamdulillah gitu. Gitu seperti itu ya. Jadi luar biasa mereka senang seperti itu ya. Kita kan gini, konsep manajemen leadership Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kepada kita tinggali benar Quran. Allah berbicara tentang reward dan punishment, banyak rewardnya loh. Dan itu kan konsep dari Allah gitu. Nah, tak eta Mang Oded anu menarik teh nya kan sakumaha diugikeun ka abdi dinten Minggu. Cek abdi. Zaman ini sekarang ini makin langka orang yang mau berterima kasih, mengapresiasi atau memuji seseorang. Sebaliknya kritik, caci maki makin melimpah. Bahkan secara akademik pun ada sarjana kritik. Nah, manawi kumaha anjuran Pak Wali gitu ya kepada warga Bandung lah, sangkan tetap someah dareh DHD Kasema, HD Tata, HD Titi, HD Basa gitu kan. Walaupun itu tidak populer sekarang itu. Ya begini, kalau ada sih melihat ya. Jadi harus memang ada figur-figur lah penting, figur contoh ya dari para kepemimpinan ya. Yang tadi lebih mengedepankan aspek reward daripada punishment. Ya gitu. Sehingga kalau kita banyak menghargai orang ya, insya Allah sebenarnya
Dan kembali Allah berfirman kan gitu ya. Fa'ahsin kama ahsana ilaik ya. In asantum ahsantum kan gitu kan. Kan kalau kalian berbuat baik pasti kalian dapat feedback lah kebaikan dari siapapun dapat itu. Nah, ini yang ditanamkan terus gitu. Mari selalu melakukan itu semua ke teman-teman. Alhamdulillah. Nah, adapun jadi pemimpin wayah nawe, ayo mengkritik, ayo nyarekan tadi ge siang, nyarekan kamu wah luar biasa. Baru wah IPT gitu jelas kritik disarekan disarekan anak kelasnya kemarin tadi aya baru dak ya biasalah kadario gitu nya mohon ambek moalen aing ada dijelaskeun teh ngulang jadi bingung saya gitu jadi saya kira hal biasa aja gitu masya Allah ya jadi memang yang penting itu kita memahami lah hakikat hidup itu kan sesungguhnya bukan pada apa ya kemuliaan itu bukan apa ya bukan pada jabatan ya bukan pada harta kekayaan bukan hanya itu saya kira saya teringat Sayyidina Ali itu radhiyallahu anhu ya sahabat Ali menyampaikan mani tamada ala jahihi dalla. Barang siapa orang yang punya orientasi hidupnya itu adalah figuritas, artinya kedudukan. Ya, kedudukan, nanti titel segala macam lah kan, ya, gelar kan, status sekolahnya. Ya. Maka saat itulah dia sudah dalla. Saat itu sudah hina itu. Makanya hati-hati, mau ada masalah hati-hati dengan nasihat saya Ali ini. Jangan sampai mau ada mendapat amanah jadi wali kota teh terjebak tadi jadi sebuah kebanggaan. Nah, enggak perlu bangga saya kira. Ya. Apa yang dibanggakan isu page-toge eureun ge. Iya. Siapa yang jadi rakyat biasa deui urang ge. Siapa yang menghamba jabatan dia akan jadi budaknya. Nah, itu bahaya itu. Jadi kalau saya sih dalla hina dia. Yang kedua kata beliau mani tamada ala malihi qalla. Barang siapa orang yang malihi orientasi hidupnya teh mal, kayaan we. Saat itu sudah miskin dia. Begitu. Gitu. Kan berat artinya. Miskin saya berarti tegaduh mobil saya. Miskin saya tegaduh harta banyak, sawah banyaknya. Bahkan miskin bukan berarti isinya cuma satu. Bisa aja bawain tigadinya. Bukan hanya itu ya, bukan hanya itu. Tapi miskin di sini karena ada penyakit keserakahan. Serakah. Kita sudah serakah, ya, merasa kurang, tidak ada syukur. Dia merasa kurang terus. Nah itulah ya miskinnya karena merasa kurang terus. Ya. Berbahaya itu. Begitu kasih Ali. Jadi ini luar biasa. Jadi siapa yang menghamba kekuasaan akan jadi budaknya. Siapa yang akan menghamba kepada harta, dia akan merasa miskin. Miskin selamanya. Itu bahaya. Memang kita diajarkan ya. Komunikasi itu kan seperti pohon. Komunikasi yang baik, ibarat pohon yang daunnya rindang, akarnya kuat, berbuah sepanjang musim. Ya. Pohon yang jelek seperti pohon kering kerintang. Ibrahim doa opat eta. Ibrahim doa opat eta. Nah, itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi mimpi saya agar gaya komunikasi yang berbasis politik silaturahim ini yang menyebarlah menjadi budaya kita gitu. Itu harapan saya. Gimana Mang Oded? Ada saran barangkali ya atau kumaha ya? Begini, kalau betul Oded ya. Punten tapi imah pandang Mang Oded lah ya. Ya. Institusi baik itu pemerintah atau apapun lah, termasuk partai politik di dalamnya. Nah, ya. Itu dia partai politik. Partai politik di dalamnya ya, termasuk partai politik di dalamnya. Ya. Kalau mau mendapatkan kader-kadernya yang militan, kader-kadernya yang dalam tanda kutip berkualitas begitu, ya. Suka nggak suka harus memiliki konsep kaderisasi nu benar. Yang sohih cek bahasa agama mah, yang berkualitas, komprehensif, yang bagus gitu Pak Prof ya.
Kalau tidak punya konsep pembinaan yang kaderisasi yang bagus, siap-siap be, pokoknya kadernya pasti pakai kader nu keder. Nah. Keder mah bahasa orang Kuningan. Oh, sebangnya sami. Subang kami keder. Ada Tasik kami keder. kacau lah. Keder itu kan kebalikan dari kader kan? Mohon. Nah itu. Mohon. Jadi kalau nggak punya pembinaan pasti keder lah. Komo ayeuna dibina henteu, dapat amanah kesempatan ngelola kepemimpinan. Nah, iya. Dina kepemimpinan ge ngelola keuangan, uang negara. Emot Al-Qur'an mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Aku berikan 2 potensi kepada diri manusia itu. Sifat fujur, Ya. ingin berbuat jelek, jahat, Mohon. wa taqwa dan berbuat kebaikan. Takwa kan gitu. Mohon. Nah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Dalam arti kata, konteks kemarin ditafsirkan kemarin mah kieu teh. Mohon. Beruntunglah orang yang ketika takwanya itu lebih dominan daripada pujurnya. Sebab kalau pujur lebih dominan dari takwa, takwa ke bawah. Nah, supaya takwa tetap di atas, dominan dari pujurnya, nggak ada lagi ku pembinaan. Jadi, seueur sepuh ngawalin mah kieu, daya sia cenah kieu kapuga pun bapaknya. Jelema mah lamun teu dibina cenah. Nu dibina ge cenah teu bener sia. Komo teu dibina. Muning diabur lintung gitu nya. Mata moalnya punten, moalnya aja. Dulu sebelum menikah dengan istri yang pertama, mereka kan 2 kali nikah, tapi sanes poligami, can wani poligami mah. Baru 2 kali nikah, ditinggal istri. Ketika nikah yang istri pertama, dia sekolah di Aliyah negeri Cijerah. Nah, lain bobogohan, saya bobogohan. Nah, mau ada pembinaan di itu, pembinaan di Aliyah ya, dengan teman-teman, gitu kan. Pembinaan. Terus di mana bagus pilih, mana nu hale dibini ke Oden. Jadi menang bini teh, istri teh menang ngabina. Jadi semacam pendidikan pranikah gitu. Bukan begitu. Oh, bukan ya? Enggak. Ya, secara umum kita pembinaan. Jadi mas pencari bakat. Ya semacam mentoring gitu kan dulu kan, gitu kan. Nah, tapi di antara sekian ternyata ada gadis-gadis yang bagus, kemarin bagus, ya cokot. Dilamar kemarin di hitbah nikah we. Oh, gitu. Jadi sebelum ngabina heula. Ya Allah, Karim. Itu penting. Sebelum ngabina Ngabina heula. Gitu. Nikmat. Nah, jadi kita Punten termasuk. Mohon. Kenapa mau ada sekarang milih Kang Yana Nah, kumaha? jadi wakil? Gimana? Kang Yana itu 2008 kayaknya, 2008 loh. Gak pernah ngaji jeung Olen di bumi. 2008, jauh-jauh kan 2013, kan 2018. 10 tahun kan sebelum. Can bau-bau kap politik ya? Wah, can jauh Nah, politik. itu yang original kan? Daripada ngaji ngadadak gitu. Iya, makanya pernah jadi murid Pak Olen di rumah. Pakai motor, padahal dia pengusaha. Jadi tos di ijazah heula gitu nya. Udah lama pernah. Jadi mana udah bukan kenal sehari 2 hari Bang Yana. Gitu. Jadi upami satu kata ya Mang Oded. Nah, Apa sebenarnya dasar politik Mang Oded itu gitu? politik itu sesungguhnya tari politik cek Bang Aden banyak punten. Politik itu orang mengatakan mendapatkan kekuasaan. Tapi menurut Bang Aden bukan sampai di situ. Politik itu mendapatkan kekuasaan, oke. Ya. Setelah mendapat kekuasaan, maka harus menjadi sebuah alat untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Khairul bariyah. Itu harus baria. Bener mah eta sebetulnya. Ulah geus boga kekuasaan politik malah nyekekan umat. Nah, ini enggak salah. Ayo jadi mah. Faidah Farolita Pangsob. Laku banget terasa. Itu kalau kita pangsom. Nah, iya. Eta mah manajemen tentang kerja. Oh gitu kerja, sana jabatan. Tuh, manajemen kerja eta mah. Geus beres ngalakeun hiji pagawean, Ya. pekerjaan, ambil pekerjaan berikutnya. Oh gitu. Begitu. Ayo larapna dina politik kumaha? Hah? Larapna dina politik. Ya periodisasi gitu. Henteu. Ayo politik kemarin mah euy, teu bisa terapkeun eta mah. Kemarin mah enak punten. Mohon. Prof Karim. Mohon. Jadi anggota dewan Kapungkur Mohon. diminta ku partai. Ya. Geus 2 periode anggota dewan,
tiba-tiba dijongkolkeun janten ketua partai di Kota Bandung, ketua DPD. Terus gitu ternyata teh dijongkolkeun jadi calon wali kota. dijongkolkeun jadi calon wali kota. Tapi ya takdir Allah jadi wakil wali kota kan. Jadi calon wakil wali kota. Dijongkolkeun jadi wali kota gitu kan. Enak jadi wali kota. Tadu kapayun mah dijongkolkeun ka mana warhaam kumaha cek partai mah. Memang jabatannya si Nyium Hajar Aswad gitunya. Itu sewaktu seneng nyewot ya Mang Odennya. Alhamdulillah. Nah, kita belajar ya. Jadi memang kata-kata itu menjadi tenaga untuk menjelaskan. Tetapi ketika ia didasari oleh niat baik, rasa cinta, dan keteladanan, dia akan menjadi kekuatan untuk mengubah, bahkan menyembuhkan. Kita menemukan bagaimana teladan dipadu dengan kata-kata sehingga menjadi kekuatan yang mengubah. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.